Oke, Bang Andreas, Ya. bisa diinfoin kan Bang kabar terkini Bang tentang perkembangan kasus Safas dan Atta Bang seperti apa Bang sekarang ini Bang? Proses penyelesaian artinya perdamaian dari pihak Atta sebagai pelapor yang dirugikan, ya Atta juga memaklumi lah bahwa perkara ini akhirnya memang harus menjadi pembelajaran buat si pelaku, juga buat Atta pribadi. Jadi mengenai proses hukum yang sudah terjadi ini, sementara antara pihak Atta dengan Safas sudah menemui, masing-masing sudah bertemu di Polres. Lalu dari sisi kemanusiaan Atta lebih memperhatikan, dari sisi sosial dan banyak hal yang jadi pertimbangan sama Atta memutuskan untuk mencabut laporan dan sepakat untuk kedua belah pihak menyatakan ingin berdamai. Intinya itu mekanisme proses penyelesaian dan teknis bagaimana yang bersangkutan keluar dari masalah ini itu Pak Kasat dan jajaran Polres Jakarta Selatan yang menyelesaikan lah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana mekanismenya, apakah yang bersangkutan wajib lapor, apakah yang bersangkutan juga membuat pernyataan atau apa ya, polisi lah, ranahnya polisi itu ya. Oke Bang, dalam istilah yang kemana perdamaian yang dilaksanakan di Polres Jakarta Selatan sendiri, Abang kan turut hadir ya di situ Bang ya Bang. Bisa gambarin sedikit Bang, mungkin suasana saat perdamaian itu seperti apa Bang? Suasananya lebih ke seperti suasananya lebih kepada haru ya. Saya bilang haru itu kenapa? Atta sebagai yang dirugikan akibat perbuatan Safas, terus Aurel yang terganggu privasinya karena beberapa tayangan-tayangan di medsos itu, memaafkan. Ya tidak semua orang saya rasa bisa membuat atau bersikap seperti itu ya. Karena bertemunya kedua belah pihak itu antara Atta dan istri, terus si Safas dengan orang tuanya, bapak dan ibunya kalau nggak salah ya. Ya sepakat berdamai dan tidak meneruskan tuntutan dari pihak Atta, dan Safasnya juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi, sampai dia juga ampun artinya ampun ya, sangat minta maaf kepada ibunya, terus kepada Atta sendiri, terus kepada Aurel, terus memberikan statement yang tidak akan pernah mengulangi lagi. Pihak penyidik kan dalam hal ini kan, kalau memang pihak Atta ingin menyelesaikan perkara ini dengan damai, ya mereka tidak menutup kemungkinan itu gitu kan. Kita juga statement Atta sebenarnya saya juga bagus ya. Kita manusia harus memaafkan, Tuhan aja yang menciptakan kita memberi maaf, kira-kira gitu. Nah itu saya cukup terenyuh dengan apa yang disampaikan Atta itu. Tapi sempat ada poin-poin syarat-syarat sendiri nggak Bang? Artinya ketika Atta ingin berdamai dengan si Safas itu? Ya pasti Atta minta ini jadi pembelajaran buat Safas untuk tidak mengulangi hal-hal yang merugikan nama baik seseorang, terus tidak mengulangi nge-share atau menayangkan atau membuat konten bahkan gitu. Jadi kalau mau lakukan sesuatu yang sifatnya mengedukasi atau memberikan informasi juga yang baik, yang benar, yang positif,
Dan saya lihat Safas menyesal apa yang sudah dia lakukan, dan dia mengakui bahwa itu semua adalah karangan, adalah imajinasi belaka, adalah keinginannya dia menaikkan konten, kalau bahasa anak sekarang tuh pansos lah apa gitu. Oke, sip. Oke, harapannya Bang terakhir untuk Abang sendiri atas kejadian kasus ini Bang. Hikmah dari kejadian ini, saya hanya mengingatkan kepada para netizen, influencer atau YouTuber, berikanlah tayangan atau suguhan atau berita-berita yang kalau orang lihat atau kalau orang membaca atau orang menyaksikan itu memberikan pemahaman yang baik, yang positif, yang mengedukasi, yang interaktif, yang saling mengisi, yang bermanfaat. Banyak cara saat ini khususnya untuk anak muda untuk berinovasi dan berkreasi dengan cara-cara yang lebih santun, sopan. Dan hikmah dari kejadian ini pelajaran besar buat seluruh para pengguna media sosial. Saya kira itu yang bisa saya tangkap ya.